Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sekarang kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai Swift Block. Ya. Nah sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Dan mungkin lebih tepatnya ini ke review lah gitu ya. Seperti yang sudah tahu, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP, semuanya for free. Nah, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam project. Tapi garis bawahi review. Maka kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya ya. Oke, jadi untuk Swift Block ini sendiri adalah suatu project yang ingin membuat blockchain dengan konsensus sistem yang berbeda dibandingkan biasanya. Ya biasanya konsensus sistem itu ada proof of work sama proof of stake. Ini yang paling banyak lah, walaupun ada lagi variasi-variasi lain yang ya dicoba dan tidak berhasil gitu ya. Nah, proof of work ini mungkin yang paling orang kebayang kalau mikir kripto. Mining begitu ya. Pakai mining rig, ya, mining BTC, mining Litecoin, mining Bitcoin Cash begitu ya. Nah, mereka ya dengan mining bisa mendapatkan ya mining reward begitu, maupun juga fee lah untuk validation begitu ya. Nah, di sini security-nya itu lewat computing power. Nah, kritiknya apa? Kritiknya high energy cost, walaupun ya tergantung ya, proof of work ada juga yang nggak terlalu mahal gitu ya. Tapi kalau untuk kasus BTC yes begitu, walaupun itu by design sebenarnya ya. Lalu accessibility-nya cenderung low, yes lower lah, at least dibandingkan dengan proof of stake begitu ya. Nah, proof of stake ini mereka lewat locked capital begitu ya, wealth centric, dan juga memfavor early adopters. Jadi yang awal-awal lebih diuntungkan begitu ya, walaupun sebenarnya apapun ya di awal pasti lebih diuntungkan begitu. Tapi ya ada benarnya juga, karena kalau lu dalam massive gitu ya, besar, maka lu akan juga mengkontrol si stake-nya begitu kan. Nah, stake-nya besar, maka lu bisa mengontrol juga kedepannya akan seperti apa gitu, especially kalau ada DAO-nya begitu ya. Nah, yang terkenal bergeser dari proof of work ke proof of stake adalah Ethereum begitu ya. Nah, untuk si Swift Block ini mereka ingin memberikan mungkin sistem yang lain yang disebut sebagai proof of data ya. Nah, proof of data ini menurut mereka lebih superior. Kenapa? Karena mereka menggunakan real time user behavior, scalable menurut mereka, inclusive, dan juga participation based begitu ya. Nah, mereka juga menyatakan bahwa data ini adalah the new oil begitu, di mana Google dan Meta ini earn sampai 600 miliar USD per tahun begitu lewat clicks and views begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah clicks and views ini akan tetap cukup secure atau enggak? Nanti kita bahas di belakang lah ya. Nah, untuk sekarang ya, si Swift Block ini sendiri ya dia sebenarnya masih sangat baru kalau kita perhatiin di sini ya. Dia itu masih dalam kondisi yang benar-benar ya kita masih belum bisa coba gitu. Karena kedepannya nanti mereka tuh ada kayak disebutnya view to earn ya, dimana kita apabila kita menonton verified content ya, kita bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan token mereka lah begitu ya. Dan itu menurut mereka juga akan generate kayak semacam network value lah begitu ya. Lalu ada share to earn. Jadi saat kita nge-share ya ke orang-orang baru di ekosistem ini, juga kita akan get rewarded juga. Dan juga ada interact to earn, di mana kalau kita nge-like, komen, dan seterusnya, ini juga akan bisa menambah lagi lah keuntungan buat kita begitu ya. Ya tapi baik lagi seperti yang kita bisa lihat di sini, for now it's masih ya sangat-sangat ini ya, masih sangat limited begitu. Kita masih belum bisa melakukan hal tersebut gitu. Sekarang kalau kita perhatiin di sini, ya paling kita bisa nge-swap begitu ya, and then ya kita paling bisa beli si tokennya begitu ya. Di sini ya si Swift Block Coin begitu ya. Technically bukan ke token ya, coin gitu ke depannya ya. Walaupun kayaknya kalau gue perhatiin sekarang pun dia masih belum punya blockchain-nya sendiri sih ya, karena tidak ada pembahasan detail mengenai gimana blockchain mereka bekerja juga. Gue udah sempat tanya juga ke tim devnya, enggak, masih baru begini aja gitu ya. Coba dijelaskan aja sesuai dengan yang ada di sini. Ya sudah, gue akan jelaskan aja dari yang gue punya di sini ya. So for now ya ini masih kalau ditanya mentah nggak bang? Mentah banget ini. Mentahnya tuh sampai kalau ikan tuh masih berenang ini jujurnya menurut gua ya. Ya tapi nggak tahu ke depannya apakah bisa benar-benar ya, sesuai dengan klaim mereka atau enggak gitu ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada event. Event ini akan dilakukan di mana nih ya? Lucunya ini kayak di Malai, ini soal Twin Tower ya, di Malai, tapi si time-nya ini time Russia begitu. Ini akan diadakan pada tanggal 15 Juli, which is udah lewat ya sebenarnya. Ini udah lewat ya. Ya tapi nggak tahu
mereka sempat suruh gua buat bahas ini. Ya nggak ngerti deh ya. Tapi intinya gini, ini ada hadiah dan seterusnya ya. Ini ada sampai 10.000 USDT, second prizesnya sampai dapat 5.000 USDT dan seterusnya begitu ya. Ya inilah ya, intinya seperti itu, ada event ya. Tapi udah lewat. Oke, langsung aja kita balik lagi. Jadi ya mungkin yang paling unik dari mereka ini adalah ya urusan konsensus sistemnya, karena ya besides that sih ya masih baik lagi, masih cukup mentah gitu ya. Nah, tapi begini, yang mungkin akan menjadi pertanyaan gua adalah yang membuat kenapa proof of work ini cenderung kuat begitu ya, adalah karena ya mereka butuh computing power begitu kan. Nah, dengan computing power apalagi kayak BTC. BTC kan sering misalkan di apa namanya dikritik mahal, ya mahal, lambat, nggak bisa nih ya. Makanya banyak yang pecah kan dari Bitcoin yang ya BTC yang warna orange itu jadi banyak pecahannya. Ada BCH ya, Bitcoin Cash, ada Bitcoin SV, ada Bitcoin Gold. Sorry, Gold itu ini ya. Oh iya iya. Ada Bitcoin Gold, ada Bitcoin Cash, ada XEC. Wah, XEC itu pecahan dari Bitcoin Cash. Jadi banyak yang pecah-pecah. Nah, kemiripan dari semua itu apa yang pecah dari Bitcoin sama-sama kena 51% attack atau kena some kind of attack dan ya nggak terlalu berhasil. Begitu. Nah, itu menggunakan proof of work yang dianggap berat dan seterusnya. Itu saja mereka masih bisa kena. Gitu. Nah, pertanyaannya proof of data ini kan mereka ya cuma dari partisipasi seperti tadi gue bilang ya, ada nanti lewat lo views, lewat lo share ya. Jadi dengan data lah gitu kasarnya ya. Gini, kalau kita ngelihat Google dan Meta, ini mereka bisa monetisasi data ya karena memang perusahaan data begitu kan. Mereka ya bisa lewat ads dan lain-lain begitu kan ya. Nah, tapi bukan berarti si data ini bisa menjadi satu tempat untuk konsensus menurut gua. Begitu. Jadi ya ini benar-benar ya cara mereka seperti ini masih belum terbukti sama sekali. Bisa nggak menjadikan satu cara untuk mengkonsensus ya, untuk memvalidasi transaksi, memvalidasi mungkin kedepannya smart contracts dan lain-lain. Begitu. Karena ya yang sebelum-sebelumnya juga dengan yang proven system aja masih beberapa tetap gagal lagi. Itu karena dioprek-oprek. Ya contohnya yang paling terkenal adalah Bitcoin Cash, SV, Diamond dan seterusnya. Itu mereka oprek-oprek ya, block time-nya lah dioprek, lalu block size-nya lah dioprek, kena 50% attack begitu. Itu dengan sistem yang sudah kasarnya ya proven begitu. Nah, ini sistem mereka masih belum terbukti begitu. Nah, jadi ya masih pertanyaan besar apakah dia bisa atau enggak ya. Dan kalau kita bisa di sini ya, mereka itu lewat clicks, views, shares, interactions begitu ya. Nah, ini untuk validasi. Nah, gue juga bingung teknisnya seperti apa begitu kan. Kalau misalkan proof of work kan udah kebayang ya. Ya komputer lo atau mining rig lo lah. Ya tepatnya mining rig lo disuruh kerja, disuruh beresin ada mathematical equations ya. Setelah dia berhasil melakukan itu ya, maka dia akan diberikan kesempatan untuk validasi transaksi begitu kan. Nah, jadi ada ada certain money yang spent untuk bisa dia mendapatkan si ya kesempatan untuk validasi itu gitu. Nah, saat validasinya ternyata mungkin disebutnya ya nggak bener begitu. Nah, itu akan bisa dicek lagi oleh miners lagi yang lain yang mau melakukan transaksi. Yang mau melakukan validasi juga begitu. Nah, itu jadi sistem yang ya sampai sekarang terbukti works. Nah, kalau ini gue nggak kebayang nih lewat clicks, views, shares dan seterusnya. Apakah ini tidak mudah untuk diserang gitu misalkan oleh entitas tertentu begitu? Karena ya kalau gue perhatiin di sini mereka berharap ya kita sebagai pengguna blockchain-nya akan ya baik gitu, benevolent. Wah, kita pengen pakai aja begitu ya. Ya kalau semua manusia baik-baik saja, tidak ada yang mencoba untuk ngehack, tidak ada yang mencoba untuk merusak, ya mungkin bisa. Tapi ya faktanya ya lu bisa lihat sendiri ya. Manusia tuh memang punya kebiasaan untuk merusak. Kayak punya kebiasaan untuk merusak gitu. Ya biasanya karena ada biasanya karena ada apa namanya ya karena biasanya profit gitu ya, mereka bisa misalkan untuk Bitcoin Cash mereka bisa ngambil gitu, double spend terus akhirnya mereka bisa dapat profit gitu ya. Nah, tapi ya kadang-kadang memang sifat manusia itu memang suka merusak aja in general. Nah gitu. Nah, itu adalah satu hal yang menurut gue inherent di dalam manusia begitu. Nah, jadi kalau kita membuat sistem yang ada kelemahannya, itu akan sangat manusia itu pasti akan cari kelemahan itu. Gitu. Nah, jadi ya ini at least kalau sekarang yang gue lihat seperti ini ya, sistem konsensus seperti ini gue nggak yakin bisa menahan begitu. Tapi ya baik lagi ya, we'll never know juga begitu ya. Karena ya kalau kita ngomong dunia kripto gitu ya, kalau ngomongin soal ya pure dari profit doang begitu ya,
Solana itu di cycle kemarin ya, Solana itu masuk ke ini ya, Solana itu masuk ke proof of stake ya. Nah, Solana secara profit gitu, secara untung dari tokennya atau lebih tepatnya untung dari koinnya ya, itu luar biasa begitu mengalahkan berbagai macam project-project lain yang secara mungkin fundamentalnya, secara teknologinya mungkin lebih stabil begitu. Tapi ya karena ternyata banyak yang pakai blockchain Solana untuk ya apa untuk bikin meme coins di cycle ini ya, jadi dia ngebum gitu sih koinnya ya. Ya, jadi ya bisa nggak bang ya, walaupun misalkan dengan sistem yang ya bisa dibilang belum terbukti gitu secara si konsensusnya, tapi bisa ngebum koinnya ya, bisa-bisa saja begitu ya. Nah tapi ya baik lagi, tetap harus ada utility-nya. Nah untuk sekarang ya dia masih belum terbukti begitu, belum terbukti karena ya kesannya ini blockchain sendiri menurut gue pun belum belum benar-benar jadi begitu, karena di sini belum ada penjelasan detailnya juga begitu ya. Ya Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih mungkin ya kalau untuk si reviewnya ya. Ya, jadi ya mereka sebenarnya ingin menghilangkan eh, keribetan menggunakan mining rig, keribetan menggunakan mining pools dan seterusnya gitu ya. Pengen validasinya dengan cara yang mudah gitu, dengan ya menggunakan data gitu kasarnya kan. Wah, dan data juga kan sekarang apa-apa data begitu. Algoritma data dan lain-lain. Yes, benar. Menurut gue itu bisa dimonetize, tapi bukan berarti itu bisa dijadikan sebagai alat untuk validasi juga kalau menurut gue sih ya. Ya, tapi at the end of the day, ya baik lagi di kripto kadang-kadang ada mungkin mungkin bisa terjadi hal spesial gitu ya. Ya sama kayak PP juga sebenarnya adalah token yang tidak ada gunanya kan. Gue udah pernah bahas dulu pertama kali di 2000 berapa tuh? 2023 atau 2022 ya. Gue bahas gak ada gunanya, tapi kalau ada hype-nya ya bisa. Begitu. Nah, jadi ya baik lagi, bukan berarti dia nggak bisa ngepam juga ya, bisa-bisa aja begitu asalkan dia dapat hype-nya begitu. Tapi kalau kita ngomongin dari secara teknologinya menggunakan interaction begitu ya, atau di sini ya data ya untuk bisa validasi transaksi, gue nggak terlalu yakin begitu, karena dengan sistem yang sudah proven saja dioprek-oprek sedikit aja bisa berantakan hasilnya begitu, apalagi dengan satu sistem yang belum ada track record sama sekali begitu. Ya sudah sih, ya gitu aja kurang lebih ya mungkin ya untuk review kita pada hari ini ya. Apa namanya ya, sekarang mungkin ya lu bisa for now ya bisa nge-swap begitu sih ya, paling lu bisa nge-swap di sini. Kurang lebih seperti apa kita kasih lihat sebentar lagi ya. Tadi gue udah login cuman ke logout lagi, jadi ya bentar gue login lagi terus nanti gue kasih lihat. Oke, gue udah login dan di sini kita bisa lihat ya sekarang yang kita bisa lakukan mungkin ya baru nge-swap aja, nge-swap ke koin mereka gitu. Jadi misalkan 100 USDT gitu, nah lu dapat berapa nih gitu ya. Nah, jadi ya baik lagi ya, kalau secara apa namanya utility-nya ya baik lagi belum terbukti gitu ya, belum terbukti. Dan juga kalau kita ngomongin soal teknologinya ya, mereka di sini gue sempat nanya berapa kali ke tim devnya. Oke, di sini lu ada lagi penjelasan detailnya nggak? Maksudnya di sini ada penjelasan mereka mengenai project mereka mau ngapain gitu dan seterusnya. Tapi maksudnya kalau ngomong ya ini cuma ngomongin soal data bisa begini ya. Data akan memberikan token value, akan ada user yang lebih nambah lagi, call, join. Jadi lebih kayak ke ya pokoknya itu bisa nge-hype begitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal teknologinya begitu ya, ya dia tidak ada kayak penjelasan super detail begitu mengenai oke, kenapa teknologi ini bisa berhasil, kenapa validasi ini, kenapa konsensus sistem seperti ini pasti akan mengalahkan misalkan proof of stake atau proof of work begitu, ini kedepannya akan diadopsi oleh semua orang gitu. Kayak lo ngelihat misalkan Apex saja gitu ya, mereka menjelaskan dengan sangat panjang lebar sampai gue pusing ngelihatnya mengenai DEX, kenapa menurut mereka DEX itu akan lebih superior dibandingkan blockchain gitu misalkan ya, dan validasinya begini panjang lebar gitu, udah kayak kerasan udah kayak baca makalah buat ini apa namanya ya, udah kayak scientific paper begitu. Nah di sini nggak, lebih kayak ya udah pokoknya data gede ya, datanya ini kita bisa lihat secara Google besar ya, si apa mereka earn dengan besar dan seterusnya. Tapi ya sekali lagi kalau ditanya ya gue cukup ya skeptis gitu, apakah data bisa ya data gitu interaksi tadi kan ada apa sih, view to earn, share to earn dan lain-lain, ada satu lagi juga interact to earn gitu, apakah itu bisa menjadi satu source untuk kita validasi gitu untuk konsensus. Ya for now sih menurut gue kayaknya nggak bisa begitu ya. Tapi baik lagi ya, nah, tugas gue di sini kan nge-review, jadi ya gue review aja at least ya dalam posisi sekarang seperti itu. Nah, kalau buat lo yang pengen beli ya bisa di sini ya, lo tinggal konekin wallet lo di sini and then lo tinggal swap gitu, karena sekarang si koinnya udah bisa dibeli begitu ya. Udah itu aja kurang lebih gambarannya untuk Swift Block ya, buat lo yang pengen tahu detail lebih jauh mengenai Swift Block, news terbaru ya, kayak contoh di sini nih.
apa nih sekarang di Korea nih katanya Korea is catching fire with SFB begitu ya, Swift Block begitu ya. Nah ya lu boleh lihat lah di berbagai macam yang ya intinya apa namanya news-news paling update di sini begitu ya. Oke, beres itu kurang lebih untuk Swift Block ya. Selanjutnya seperti biasa gue ingatkan lagi aja 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.